Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Suzana, PBP Angkatan 11, kelas 11.11 Kabupaten Naga, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini saya bersama dengan rekan saya yaitu Bapak Rudianto. Beliau adalah teman saya yang akan saya observasi di kelas 5 khusus pada mata pelajaran IPAS. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini? Sehat. Alhamdulillah Pak. Semoga kita selalu sehat. Amin. Dan dapat melaksanakan aktivitas dengan lancar. Baik Pak, sebelum kita melakukan observasi, kita akan melakukan percakapan sebentar Pak. Siap. Apakah Bapak bersedia? Sedia insyaallah. Nanti ada beberapa pertanyaan akan saya ajukan. Jadi tujuan observasi ini adalah agar Bapak nanti lebih siap, lebih percaya diri, sehingga nanti mampu memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak di kelas. Nah, adapun pertanyaan saya yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran di kelas? Untuk tujuan pembelajaran sesuai materi yaitu harmoni ekosistem, itu ada 3 tujuan yang ingin saya capai. Yang pertama yaitu dengan melalui mengamati gambar atau video, diharapkan peserta didik itu mampu menganalisis jenis interaksi pada rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Kemudian yang kedua, melalui gambar ataupun dengan mengamati gambar dan video, murid atau peserta didik mampu menjelaskan rantai makanan, jaringan makanan dan piramida makanan dalam ekosistem secara benar. Kemudian yang ketiga, dengan bimbingan guru tentunya peserta didik nanti dapat membuat sebuah ekosistem ataupun rantai makanan dalam sebuah ekosistem dengan baik. Jadi untuk pertemuan pertama ini tujuan utamanya berpangkal daripada rantai makanan aja dulu. Memang dalam buku bahasa itu ada rantai makanan, ada jaring makanan dan juga piramida makanan. Jadi ada 3 tujuan. Ada 3 tujuan. Nah, area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran di kelas itu seperti apa Pak? Area pengembangan yang ingin saya capai ada mungkin secara individu maupun secara kelompok, yaitu mereka mungkin diharapkan mampu pertama menganalisis, kemudian menjelaskan, serta mampu mengimplementasikan pengetahuan ataupun keterampilan mereka, yaitu dalam bentuk minimal membuat gambar ataupun siklus sesuai materi, yaitu tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan ataupun piramida makanan, yang tentunya tujuan akhirnya untuk meningkatkan kualitas aspek pengetahuan ataupun keterampilan mereka. Jadi aspek pengembangan yang ingin Bapak capai yaitu pada pengetahuan dan keterampilan ya, melalui menganalisis, menjelaskan dan juga mengimplementasikan hal tersebut di dalam pembelajaran. Nah, berikutnya terkait dengan rancangan pembelajaran di kelas, model atau strategi pembelajaran apa yang Bapak akan lakukan? Kemudian terkait model dan strategi apa yang diterapkan, yaitu saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, khususnya berdiferensiasi konten, yang nantinya saya menyuguhkan itu berupa gambar dan juga video yang mendukung pembelajaran sesuai dengan materi harmoni ekosistem. Mereka dibagi dalam beberapa kelompok, mendiskusikannya, hasil kerjanya dan mempresentasikannya nanti satu persatu tiap kelompok. Jadi untuk strategi pembelajaran yang Bapak gunakan itu pembelajaran berdiferensiasi konten. Nah, baik. Lalu untuk media pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan dalam pelaksanaan proses pembelajaran ini? Medianya saya menggunakan gambar dan video dengan secara sederhana untuk mendukung materi dan pembelajaran ini. Jadi dapat dengan melalui gambar Video. video. Nah, nanti dapat mengamati
gambar, berupa gambar. Oh iya. Dan akhirnya mereka mengerti, oh di alam yang sebenarnya begini kejadiannya kan. Iya. Jadi saling ketergantungan dan apa interaksi dalam ekosistem. Baik sekali Pak. Nah, dari percakapan kita ini, hal apa saja yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah, saya setelah dengar ini diobservasi, tentunya saya dapat mengenali dan juga memahami langkah-langkah yang perlu saya ambil atau lakukan, mulai mungkin dari nanti strategi pembelajaran, penggunaan metode apa yang saya terapkan, dan juga media pembelajaran apa yang harus saya persiapkan. Dan tentunya serta dapat merancang apa saja tindakan-tindakan yang harus saya terapkan dalam proses menunjang pembelajaran yang akan saya lalui nanti, terkhusus untuk pokok bahasan harmoni ekosistem. Jadi Pak, Bapak mendapatkan gambaran ya, Gambaran, ya. tentang strategi, Ya. kemudian metode, Metode. kemudian pembelajaran yang akan Bapak terapkan Terapkan. nanti di kelas. Mulai dari menyiapkan, merancang, dan juga nanti eksekusinya lah. Ya. Jadi ada persiapan matang untuk masuk ke kelas. Luar biasa sekali Pak. Terima kasih Bu, sama-sama. Dan juga saya mohon tunjuk ajarnya Bu juga. Ke depan. Bapak sudah belajar dan saya juga berharap semoga pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas berhasil nantinya anak-anak dapat memahami materi dengan baik, Ya. kemudian menjelaskan materi tersebut, mempresentasikan dengan lancar ya Pak ya, sesuai dengan harapan kita. Ya, terima kasih Bu. Nah, selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia melakukan percakapan ini. Nah, nanti akan ada lagi percakapan berikutnya setelah kita melakukan observasi Pak. Iya, siap Bu, siap Bu. Nah, untuk percakapan setelah observasi itu nanti kita akan dilihat oleh pengajar praktik saya. Itu namanya percakapan pasca Pasca observasi. observasi. Siap Bu. Siap. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat semuanya? Ada teman-teman kamu yang tak masuk? Hadir semua? Terima kasih. Jadi pagi hari ini, alhamdulillah kamu sehat semua, saya juga sehat. Kemudian pagi hari ini supaya lebih semangat lagi ya, dan juga agar berkah, kita berdoa dahulu. Nanti juga sebagai kecintaan kita kepada negeri ini, semangat. Nanti menyanyikan lagu. Sudah itu nanti ada juga ice breaking ya, supaya lebih semangat ya. Karena di pagi hari ini kita harus mantap niat kita untuk belajar ya. Semangat ya. Semangat. Sebelum kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan mau kelas atau siapa yang menjadi giliran hari ini untuk memimpin doa. Siap. Berdoa mulai.
rasa mencintai tanah air, kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional ya. Coba Atin maju ke depan. Lagu apa kira-kira yang akan kita nyanyikan? Tanah air, tanah airku ya. Yang semangat ya. Kalau Pak biasa waktu sekolah itu kalau Pak nyanyi lagu apa wajib nasional merinding, itu kalau kita menyanyikannya dengan sungguh-sungguh dengan hati ya, langsung merinding. Lagu Indonesia Raya ya. Ini lagu tanah air. Lebih-lebih ada di situ cinta tanah air. Berdiri dah, berdiri ya. Satu, dua, tiga. Kita semua ya, mudah-mudahan dengan nyanyi lagu berdoa ya, motivasi kita untuk belajar itu semakin hari semakin meningkat. Jangan ada persaingan untuk kamu lebih baik daripada orang lain, tetapi kamu harus punya niat diri kamu lebih baik daripada hari ini. Jadi kita memotivasi diri kita ya. Boleh saja kamu untuk memotivasi diri kamu melihat orang lain maju, tapi yang terpenting adalah kita berubah dah, gitu ya. Jadi yang terpenting itu adalah memotivasi diri kita sendiri ya. Nah, saya akan lebih baik daripada hari ini, besok juga saya akan lebih baik daripada hari semalam. Itulah ya. Nah, kemudian untuk lebih semangat dan kita belajar lebih sukaria ya, senang. Jangan ada rasa tertekan. Kalau ada beban di rumah, tolong hilangkan ya. Kalau ada dengan teman harus saling memaafkan. Nah, coba kita icebreaking breaking dulu supaya menjalin rasa kedekatan bersama teman ya. Jadi satu bangku berpasangan aja ya, berpasangan. Nama permainannya adalah menjauh, mendekat, menangkap. Nah, aturannya begini. Jadi salah satu teman kamu tangannya seperti ini kesalaman ya. Kemudian yang satunya lagi di kiri kanan di luar. Nanti apabila Pak yang ngasih komandonya, apabila mendekat, yang teman sebelahnya tetap ini. Ya, kemudian kalau menjauh jauh. Jadi kalau ke tempat tangkap, gitu ya. Kamu tangkap. Nah, apabila teman kamu dapat menangkap temannya yang mau ditangkap itu, nah, itu berarti teman kamu yang satunya lagi kalah, gitu ya. Nah, nanti giliran
kalah atau menang giliran. Nah, apabila misalnya komando atau aba-aba dari Pak tetap misalnya menjauh, tetap aja gini, ya. Nanti mendekat, nanti kalau Pak tangkap, gitu ya. Nah, coba dalam posisi masing-masing satu lampu aja, ya. Berdiri enak. Nah, coba nih, pakai usut dulu, usut. Yang menang dia menangkap dulu ya. Nah, berarti yang kalah dia gini ya. Sekali dia usutnya. Udah dapat semua? Nah, coba kita tes dulu ya. Coba. Mendekat. Menjauh. Nanti yang masang itu harus elak ya, supaya jangan dapat tertangkap. Dengar aba-aba, fokus pada suara apa? Menjauh. Mendekat. Ulang lagi. Menjauh. Menangkap. Ada yang tepat, ada yang kena? Ada. Coba sekali lagi. Fokus ya. Oke. Jangan lupa sangat. Karena apa-apa dari jauh, karena menangkap jadi kuat ya. Lagi. Menjauh. Menjauh itu sekitar lebar sebahu lah ya. Nah, lebar sebahu teman kamu. Nah, mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh apa? Tahu apa? Mendekat. Mendekat. Coba gilir lagi. Yang satu memasak itu apa ya? Nah, kalau nanti ternyata kamu kalah, usahakan kamu juga dapat menangkap tangannya ya. Ya, lagi. Mendekat. Menjauh. Nah, sebahu kamu aja. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Lagi. Dua kali kesempatannya. Lagi. Coba lagi. Menjauh. Menangkap. Kan betul enggak gitu ya. Oke. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Buka buku, keluarkan dulu buku karena kita hari ini belajar pas, kita beralih kepada pembahasan baru. Boleh siapkan dulu untuk belajarnya. Sebelum itu kita telah mengakhiri bab pertama. Sekarang kita masuk ke bab kedua, tentang harmoni ekosistem U. Ya. Sebelum belajar, ya, persiapkan dulu alat-alatnya. Udah semua? Ya. Nanti kita akan nonton sebuah video berupa gambar, tapi dalam bentuk video ya, gambar. Nanti kamu cermati ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya berkaitan dengan harmoni ekosistem itu. Di situ kamu pertama menganalisis ya, ini ya. Tuh tujuan pelajaran kita. Dengan mengamati gambar dan video, ya, kamu mampu menganalisis jenis interaksi rantai makanan ya dalam ekosistem. Interaksi itu adalah hubungan timbal balik. Ya, timbal balik itu makan misalnya, saling membutuhkan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu dengan mengamati gambar dan video, ya, kamu mampu nanti menjelaskan rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga piramida makanan dalam sebuah ekosistem. Ya, dengan benar. Nah, minimal dengan melihat, dengan memperhatikan, dengan mendengar nanti dari penjelasan, ya, kamu dapat
itu yang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Kemudian yang ketiga, dengan bimbingan guru. Dengan bimbingan guru kamu nanti dapat menggambarkan ya rantai makanan itu, ya rantai makanan, jaring-jaring makanan dan juga piramida makanan. Dan apa itu rantai makanan? Apa itu ekosistem nanti? Apa saja komponen di dalamnya? Nanti kamu lihat videonya ya. Kemudian sebagai pancingannya untuk pemantik supaya kamu dapat memahami nanti yang perlu kamu ingat pertama adalah apakah manusia, tapi tak usah kamu jawab dulu nanti ya. Kamu pikirkan nanti, apakah pertanyaan di awal Pak ini nanti, apakah dengan melihat tadi ya, dengan melihat video gambar, apakah manusia, hewan atau tumbuhan itu ya mampu bertahan hidup tanpa makhluk hidup lainnya? Itu pertama. Yang kedua, apakah berpengaruh ya komponen-komponen dalam rantai makanan atau ekosistem itu apabila salah satunya terganggu atau punah, gitu ya? Misalnya ada salah satu konsumen atau produsennya punah, apakah terganggu nih? Nah, nanti kamu lihat dalam video ataupun dari penjelasan nanti ya. Siap? Siap. Lihat nanti videonya. Kita mulai materinya yaitu harmoni ekosistemku. Di situ nanti ada apa pengertiannya, apa saja komponen-komponennya. Komponen itu memuat tentang hal-hal yang terpenting ya, yang berpengaruh ke komponen. Hal yang mendasar ya. Kita lihat videonya. Manfaatkan ya penglihatan kamu, pendengaran kamu mungkin ya, fokus. Siap ya? Ini dia. Ya, tak ada pakai suara. Jangan dah, kita perhatikan ya video tentang ekosistem. Nanti seperti yang Pak sampaikan tadi, kamu perhatikan apa yang jadi pertanyaan pertama di awal tadi atau pertanyaan pemantik dari Pak tadi ya. Kemudian hubungan antara makhluk hidup itu sendiri di tempat atau wilayah tertentu ya. Kita saksikan. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri atas makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, dan manusia. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri atas benda-benda tak hidup, misalnya air, batu, pasir, udara, cahaya matahari, dan tanah. Ekosistem tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kucing, seekor sapi, seekor burung, dan sebuah pohon pinus. Tempat hidup individu disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati daerah tertentu. Misalnya populasi semut di sebuah kebun, populasi kupu-kupu di sebuah taman, dan populasi belalang di sebuah padang rumput. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup di daerah tertentu yang saling berinteraksi. Misalnya dalam komunitas sungai terdapat populasi ikan, populasi ganda, populasi ular, dan populasi hewan lainnya. Contoh komunitas lainnya adalah komunitas hutan, komunitas gurun, komunitas sabana, dan komunitas terumbu karang.
Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contoh ekosistem hutan, ekosistem laut, dan ekosistem sungai. Ekosistem buatan yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contoh ekosistem sawah, akuarium, taman, kebun, dan kolam. Setiap makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Semua makhluk hidup saling berhubungan karena mereka saling membutuhkan. Hubungan erat yang khas antara dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama disebut simbiosis. Simbiosis terdiri atas tiga jenis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara seekor kerbau dengan burung jalak. Burung jalak suka hinggap di punggung kerbau untuk memakan kutu yang ada di tubuh kerbau sehingga kerbau terbebas dari gangguan kutu, sedangkan burung jalak memperoleh makanan dengan mudah. Hubungan antara kupu-kupu dengan tanaman berbunga. Kupu-kupu membutuhkan nektar yang terdapat pada bunga sebagai makanannya, sedangkan bunga membutuhkan kupu-kupu untuk membantu terjadinya proses penyerbukan. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya, hubungan antara ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora suka menempel pada tubuh ikan hiu untuk mendapat perlindungan dan makanan dari sisa-sisa makanan hiu. Hiu tidak diuntungkan dan tidak pula dirugikan oleh ikan remora. Hubungan antara anggrek dengan pohon besar. Anggrek liar sering tumbuh menempel pada batang pohon yang tinggi untuk mendapat cahaya matahari yang cukup. Anggrek tidak mengambil makanan dari batang pohon. Oleh karena itu, pohon yang ditempelinya tidak mendapat keuntungan dan juga tidak dirugikan. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya mengalami kerugian. Contohnya, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena mengisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga terganggu pertumbuhannya, bahkan lama-kelamaan bisa mati. Hubungan antara kutu dengan hewan yang dihinggapinya. Kutu memperoleh makanan dengan mengisap darah dari tubuh hewan yang dihinggapinya, sedangkan hewan yang dihinggapi merasa gatal di kulit dan pertumbuhannya menjadi tidak sehat. Demikian penjelasan tentang ekosistem. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan tadi sedikit ada video mengenai ekosistem ya. Dalam ekosistem itu ya ada lingkungan hidup dan lingkungan tidak hidup ya. Lingkungan hidup atau biotik, kalau lingkungan tidak hidup ya. The Bluetooth device is ready to pair. Nah, secara rinci karena kita membahas tentang rantai makanan dan jaring makanan, Pak tampilkan lagi ya, tentang jaring atau rantai makanan dulu ya. Ini gambar saja, mudah-mudahan ini menambah penjelasan tentang ekosistem tadi. Jadi dalam ekosistem itu ada rantai makanan, ada jaring makanan, dan ada piramida makanan. Perhatikan videonya. Ada rantai makanan, ini terlihat hubungan timbal balik ya. Setiap makhluk hidup mempunyai ketergantungan terhadap makhluk lainnya. Manusia merupakan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan saja memerlukan manusia. Jadi makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, matahari untuk mendukung kehidupannya. Itu dalam rantai makanan. Jadi tidak terlepas dari
kehidupan itu pertama lingkungan di sekitarnya, kayak itu hewan, kayak tumbuhan, terlebih matahari ya, sinar matahari itu sebagai hal yang utama dalam kehidupan hewan, tumbuhan dan juga manusia. Itu rantai makanan ya. Jadi perjalanan rantai makanan ini proses perjalanan makan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup sesuai dengan daerah tertentu. Misalnya di kebun, di sawah, di sungai, itu beda-beda. Ini rantai makanan ini gimana nih rantai makanan di Sawah. Di sawah. Ya. Itu plankton. Kalau plankton ini gimana nih? Di air laut. Plankton itu dia nanti sebagai dia melayang. Nah, itu zooplankton. Hewan-hewan kecil yang tidak kasat mata, ya. Kita tidak bisa melihat dengan mata biasa. Dimakan oleh ikan-ikan kecil, ya. Kemudian dimakan oleh ikan sedang. Ikan sedang dimakan oleh ikan besar, ikan hiu. Nah, itu termasuk rantai makanan. Nah, nanti baru ikan besar mati ini sebagai pemangsa puncak, konsumen puncak ya. Nah, ini adalah pengurai di komposer. Nah, jadi dua tadi ada urutan peristiwanya, beda daerah atau lingkungan, beda ekosistemnya atau beda rantai makanannya. Nah, sedikit, kemudian lagi nambah penjelasan. Ada jaring-jaring makanan. Coba perhatikan jaring-jaring makanan apa jaring-jaring makanan itu? Yang perlu diketahui jaring-jaring makanannya adalah beberapa rantai makanan yang digabung ya. Jadi seperti jaring, bagaimana jaring? Itu jaring, ya. Gambar jaring-jaring makanan. Gambar jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu adalah juga proses ya, makan memakan juga. Ya. Makan memakan, dia memakan, dia pun dimakan, gitu ya. Nih. Jadi kalau rantai makanan itu dia satu arah, bagaimana rantai? Rantai. Jadi bersambung. Kalau jaring-jaring makanan, dia memakan, dia dimakan, nanti dimakan lagi benda lain atau makhluk lain gitu ya. Melihat gambarnya, kemudian ada piramida makanan, berarti ya, karena tujuan pelajaran kita yang ketiga, kamu juga bisa membedakan selanjutnya yaitu terdapat jaring-jaring makanan, rantai makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan. Jadi rantai makanan itu dia seperti rantai. Bayangkan rantai itu berarti dia bersambung-sambung. Ya. Ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Jadi tanaman dimakan oleh tikus dimakan oleh ular, kemudian dimakan oleh ular. Jadi alur pergerakan rantai makanan itu gitu ya, lurus.
Nah, kalau jaring-jaring makanan ini ya, ini tetap menjadi konsumen, jadi produsen ya, ini jadi produsen. Nah, ini produsen. Ini tadi rantai makanan, ini jaring-jaring makanan. Jadi beberapa rantai makanan itu dia bisa menjadi jaring-jaring makanan. Ini jaring-jaring makanan. Perhatikan. Organismenya lebih banyak pilihan kalau pada jaring makanan. Ya. Kemudian piramida makanan. Nah, piramida makanan ini dia produsen dikumpul di produsen pada tingkat bawah sekali. Nanti hal yang memakan tumbuhan kumpul di pada tingkat kedua atau konsumen tingkat pertama. Ini yang di atas adalah konsumen puncak, ya. Komponen biotik dan ekosistem lebih dari sekedar gambaran peristiwa makan dimakan, ya. Tumbuhan sebagai produsen memiliki jumlah populasi lebih banyak dibanding tingkat ya tropik lainnya. Tropik ini tingkatan pemangsa ya konsumen. Nah, cukup sampai di situ untuk videonya ya. Jadi Pak jelaskan sedikit tentang rantai makanan dalam ekosistem. Jadi ekosistem itu apa? Ekosistem adalah ya itu rantai makanan ekosistem. Apa ekosistem? Ya, kumpulan dari makhluk hidup dan tak hidup pada lingkungan tertentu. Ya. Di dalam ekosistem itu ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan, dan juga ada piramida makanan. Ya. Kemudian dalam ekosistem itu ada apa lagi? Ada makhluk hidup yang disebut apa? Tadi pada video pertama. Biotik. Bagus. Kemudian makhluk yang tidak hidup. Abiotik. Contoh makhluk yang hidup apa saja yang biotik? Hewan, manusia. Ya, yang termasuk hewan, anjing apa dia? Kemudian tumbuhan juga termasuk dalam golongan makhluk hidup. Yang tak hidup apa misalnya? Ya, batu, udara. Laut, gitu ya. Nah, jadi makhluk hidup itu dalam ekosistem dia saling membutuhkan. Benda mati sekalipun, ya, dibutuhkan oleh makhluk hidup. Contohnya air itu adalah mati, tapi dibutuhkan oleh tumbuhan dan juga hewan, apalagi juga manusia. Nah, jadi dalam ketergantungan itu ada istilahnya rantai makanan. Nah, jadi rantai makanan seperti kita lihat pada video kedua. Rantai makanan itu apa? Kira-kira rantai makanan. Rantai makanan apa kira-kira? Proses makan dimakan. Proses makan dimakan. Ya. Contohnya tadi, misalnya di lingkungan tadi kan pada video pertama itu di lingkungan sawah. Lingkungan sawah berarti padi sebagai produk. Jadi dalam rantai makanan itu ada komponennya apa saja? Produsen, dan seterusnya. Ya, udah tuh ada
dia tidak ada dimangsa oleh makhluk ataupun benda lain kecuali kematian ataupun dia bertarung dengan hewan buas lainnya. Dia bertarung bukan untuk dimakan, sekedar hanya mempertahankan wilayahnya, gitu ya, menjaga keturunannya. Tapi kalau pada rantai makanan itu dia proses makan dimakan. Tapi macam harimau itu tidak ada dimakan oleh binatang lain. Dia kalau mati dia bertarung atau usianya sudah tua. Nah dia adalah rantai dalam rantai makanan, dia adalah konsumen pemuncak. Nanti baru dia mati, berarti dimangsa ataupun dimakan oleh siapa tahu tadi terakhir dikelompok atau apa di situ. Jadi sedikit materi video banyak sudah yang memahaminya, menganalisis. Nah kemudian nanti dapat kamu menjelaskan, dapat menjelaskan ya, menganalisis melalui video dan gambar tadi ya, menjelaskan nanti kamu alhamdulillah dapat. Nah sekarang ada dalam penjelasan ada LKPD ya, dalam kerja dalam lembar kerja ini. Di sini ada jaring-jaring makanan ya. Ini adalah gambar jaring-jaring makanan. Kamu buat aja kira-kira arah daripada panah ataupun arah daripada makan dimakan tadi atau makan memakan. Ini rantai makanan. Nanti kamu seperti yang Pak jelaskan, rantai makanan jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan beberapa rantai makanan. Jadilah dia jaring-jaring makanan. Nanti kamu buat di sini arahnya, ini tugas dulu ya. Nanti di sini ada rantai makanan 1, rantai makanan 2, rantai makanan 3. Jadi di sini terdapat 3 rantai makanan. Kalau kamu jeli atau paham sudah dari materi yang sudah Pak jelaskan, dari materi yang sudah kamu melihat video atau melalui gambar, ya. Coba dibagikan. Nah, rantai makanan di gambar ini nama kelas dibuat ya. Bagikan. Kerjakan, buat untuk tugas yang pertama itu ya, lihat ke depan. Di sini ada beberapa ya, gambar, baik dia produsen ataupun konsumen. Ya. Ini adalah jaring-jaring makanan yang tadi bisa dia jadi jaring-jaring makanan, bisa menjadi rantai makanan. Coba kerjakan. Buat nama dulu, jangan lupa kelasnya, tanggal, hari, tanggal. Dijawab sesuai dengan kemampuan awal kamu dulu. Nanti kita ada kerja kelompok ya, sekitar 15 menit atau 20 menit pada terakhir. Saya tadi pada kualitas pada masa mana tadi ya, pagi ya.
Adi misalnya. Adi. Ini dia. Dimakan di itu. Ya. Tikus dimakan ular. Kemudian kalau pada jaring-jaring makanan, tikus nanti bisa memakan ayam, bisa memakan serangga, ya. Ular bisa memakan ayam, ya. Bisa bercabang-cabang. Itu kalau pada jaring-jaring makanan. Itu contoh secara sederhana. Nah, coba kerjakan menurut kemampuan kamu dulu apa? Tanda panahnya perhatikan ya. Nih, gambar apa nih? Nah, nih. Nah, kalian lain itu tahu lah kan? Nah, tak tahu foto ayam tak tahu. Ya, baiklah. Kalau sudah selesai LKPD-nya, silahkan dikumpul. Kumpul. Kita akan masuk pada kegiatan kedua. Ini keterampilan Zik, kumpul. Nah, kembali ke tempatnya sudah. Nah, untuk kegiatan kedua, yang kedua kita bentuk kelompok ya. Untuk kelompok pertama yaitu Alia, Fatin, Mukta, Hazik, Rido, dan Fitri. Mohon untuk membuat kelompok. Kemudian kelompok kedua Zayat, Renata, Teguh, Dinda, Noveli, Dinda, Sisil, dan Atika. Kelompok ketiga Raihan, Anis, Aura, Yasmin, dan Agung. Nah, silahkan buat kelompoknya. Masuk sedikit ya, pindah saja, pindah orangnya. Waktunya kayak yang ini aja. Kelompok sudah terbentuk ya. Kita ada ide kerja kelompok. Nanti jangan lupa kamu buat nama kamu, nama kelompok ya. Di belakang boleh. Kemudian diisi nih berdasarkan nih pertanyaan, dilihat ya. Ada pertanyaan di situ. Ya. Ini terkait dengan video atau pertanyaan pemantik dari Pak di awal tadi. Ada pertanyaan di situ. Ya. Bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Ya, buat nama kelompoknya. Di belakang boleh. Kerjakan nomor 1, nomor 2, 3, ada 3 soal di sini. Ya, boleh berdiskusi, namanya kerja kelompok. Ya, tunjuk salah satu yang jadi nulis, yang lain bahas. Ya. Nah, waktunya sekitar 5 menit atau 10 menit. Nah, dijawab dulu.
Nanti tiap kelompok pertama diharapkan nanti dapat membuat sesuai dengan KPD, membuat rantai makanan dan juga menjelaskannya ya. Buat gambar tadi. Kelompok kedua membuat jaring-jaring makanan dengan gambarnya. Maksudnya dengan gambar itu tak perlulah kamu tulis namanya saja atau kamu gambar. Gambar saja. Saya gambar tikus, buatnya tikus, ya. Kemudian kelompok ketiga nanti kamu menggambar ya, piramida makanan, ya. Dijelaskan dulu dengan penjelasan apa itu makanan. Lembar jawabannya dijawab dulu ya, KPD itu dijawab. 1, 2, 3 itu dijawab. Nah, jawab. KPD-nya sudah menjelaskan rantai makanan. Ini jawab ya. Tadi jawab ya. Nanti baru ya, baiklah. Pekerjaan atau LKPD-nya nanti siap dikumpulkan. Tapi sebelumnya kita presentasi dulu ke depan tiap kelompok sesuai dengan tugas yang telah Pak berikan. Pertama LKPD yang pertama itu sama ya. Kamu nanti jawab berdasarkan pengetahuan kamu. Ya, kemudian LKPD yang kedua kelompok 1 tadi membuat rantai makanan. Nah, kemudian kelompok kedua membuat jaring-jaring makanan. Nah, kemudian yang kelompok ketiga membuat piramida makanan. Nah, baiklah. Untuk yang sebab Pak serahkan ke kamu dulu. Kelompok berapa yang mau tampil dulu? Hah? Nah, sebelum biar semangat kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Yang ketawa ya, bukan ketawa. Buka mulut ketawa 3 kali. Nah gitu ya, Coba. Coba 1, 2, 3. Buka mulut ketawa 3 kali. Buka mulut ketawa 2 kali. Buka mulut
mulut, ketawa tanpa suara. Ya, tepuk tangan. Nah, nanti kelompok ini banyak angkat tangan ya. Kelompok kedua, apa itu kelompok kedua yang presentasi ke depan? Pertama menjawab jawaban LKPD yang pertama, yang kedua membuat apa tadi? Membuat jaring-jaring apa? Ya, silakan. Baiklah teman-teman. Nah, coba. Yang jawaban yang pertama, LKPD yang pertama. LKPD yang pertama benar. Atau betul? Nah, itu sama. Nah, jawab dulu. Baca pertanyaannya, jawab. Yang lain simak ya, yang LKPD yang sama yang ini. Ini LKPD yang sama yang ini. Berarti kan jawabannya langsung dikoreksi. Nanti kita luruskan sama-sama. Nah, baca. Baca dulu. Pertama, kedua, ketiga. Pertama, berdasarkan gambar di atas, apa yang berperan sebagai produsen? Ya, kalau kedua jawabnya apa? Padi. Ya. Tadi. Sama? Ya, betul. Betul. Kedua, berdasarkan gambar di atas, apa peran belalang? Apa peran belalang? Konsumen. Konsumen? Bukan? Satu. Sudah, sama? Sama ya? Ya, coba yang ketiga. Ketiga, menurutmu apa yang akan terjadi jika populasi burung pipit berkurang? Ulang kekurangan makanan dan belalang bertambah banyak. Ya, apa? Jawab lagi. Ulangi. Ulang kekurangan makanan dan belalang bertambah banyak. Ya, nah ya. Coba lihat. Yang lain sama jawabannya kita kelompok satu apa jawabannya? Ya. Jadi yang ini kita bahas sama-sama aja biar kelompok ini dia maju. Nanti yang LKPD yang kedua baru. Jadi jawabannya silakan dulu. Tepuk tangan dulu untuk temannya yang maju. Nah, untuk LKPD yang pertama ya, di situ ada gambar padi, belalang, burung pipit dan elang. Nah, tadi jawaban pertama bagus ya. Nah, sebagai produsen adalah padi. Kemudian berdasarkan gambar di atas, apa peran belalang? Belalang adalah konsumen pertama. Ya, konsumen kita satu. Nah, apabila populasi burung pipit berkurang, populasi itu kumpulan ya, kumpulan banyak burung pipit berkurang. Tentunya elang juga makanannya berkurang. Nah, belalang juga tidak ada yang makan. Jadi elang kekurangan makanan, kemudian belalang bertambah banyak. Jadi ada jawaban tadi, betul gitu ya. Nah, itu penjelasan dari mana. Kemudian tentang terkait LKPD yang kedua, itu sebagai tugas yang pertama tadi, kelompok pertama membuat rantai makanan, yang kedua jadi makanan, yang ketiga piramida makanan. Kelompok mana yang mau tampil dulu? Membuat gambar. Tadi kan tugasnya tadi pertama menganalisa sudah, menjelaskan sudah. Sekarang kamu membuat gambar sesuai dengan pengetahuan kamu. Ya, kelompok satu dulu. Membuat rantai makanan. Perhatikan kelompok lainnya. Benar tidak yang dibuat? Nanti kamu komentari. Nanti kamu komentari atau usul. Pak, itu salah kan? Nah, itu ya. Coba buat gambar. Pengertiannya dulu. Pengertiannya dulu. Nanti baru buat gambar rantai makanan. Buat gambar dulu. Nanti buat gambar baru dilakukan.
Lihat ya, kelompok pertama macam mana tuh membuat pola rantai makanan. Rantai makanan di wilayah apa, Fitri? Wilayah padang rumput. Ya. Sudah, ada yang sudah? Boleh mana sudah? Ada nggak yang kurang kira-kira apa? Kurang kira-kira apa itu? Apa yang kurang? Apa? Iya. Ya bagus. Kritik apa yang kurang? Iya, mulai itu melengkapi atau dekumpul. Bagus, kamu harus kritik. Kalau ada kekurangan, masukkan, kasih. Ya. Bukan satu lagi, ada namanya. Bagus ya. Nah, itulah pentingnya diskusi. Kelompok itu berarti dia lengah, ya lengah tanpa penuh urai. Jadi kelompok lain yang menggunakan. Dekomposer. Apa tadi? Apa namanya? Atau bahasa lainnya apa? Pengurai atau dekomposer. Dekomposer boleh. Ya, dekomposer ya. Coba kemana siapa yang akan menjelaskan nih? Bagaimana menjelaskan nih? Coba Alif, jelaskan ya, apa nih? Gimana? Bantu Alif, jelaskan. Alif, kamu jelaskan. Rantai makanan. Itu jelaskan. Enggak, sebut dulu apa yang buku bahasa kamu rantai makanan. Coba. Ya. Perhatikan yang ada. Rumput. Dimakan kelinci. Iya. Kelinci dimakan elang mati, diurai menjadi. Ya diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Ada lagi yang mau bertanya atau membenarkan atau menyempurnakan? Cukup? Oh, ya silakan dulu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, nomor kedua lagi tentang jaring-jaring makan. Nah, silakan pilih yang maju ya. Oke. Bacakan dulu pengertiannya, pilih. Dengarkan teman-teman ya, apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada suatu ekosistem yang sama. Pada jaring-jaring makanan tersebut yang berperan sebagai produsen adalah pohon. Pohon tersebut menyediakan makanan untuk 3 jenis konsumen tingkat 1, yaitu belalang, tikus, dan rusa. Tikus Apa itu ya gambarnya? Cukup pengertian aja ya. Gambarnya nanti dijelaskan. Gambar jaring-jaring makanan. Untuk kelompok 3 ini siap ya. Informasinya. Jadi kelompok 1, walaupun kamu tak membuat jaring-jaring makanan, kamu harus mengerti jaring-jaring makanan. Nah, begitu juga kelompok 2. Walaupun kamu tak membuat rantai makanan, kamu juga harus mengerti apa itu rantai makanan. Nah, begitu juga kelompok 3. Kamu tak buat rantai makanan, tak buat jaring makanan, tapi kamu harus tahu jadi buat rantai makanan. Ya, itu yang terpenting. Bukan berarti kelompok 1 dia harus tahu rantai makanan saja, ada. Jadi kamu harus menguasai. Ya. Mengerti.
Kelompok nih, siapa ada yang mau menjelaskan? Gimana tuh? Tadi coba ulangi, pilih pengertian dari jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada suatu ekosistem yang sama. Ya, dia juga terjadi proses makan memakan. Kalau rantai makanan makan dimakan. Kalau pada proses jaring-jaring makanan itu makan memakan. Ya. Coba siapa yang temannya yang ingin jelaskan? Atau dari kelompok lain yang udah paham dari materi video atau gambar? Nanti bisa? Siapa yang ingin mengungkapkan? Pilih saja, coba pilih. Yang itu. Jadi juga di sini harusnya ada juga pengurai, ya, di jaring-jaring makanan pengurai, ya. Dah, tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua. Sekarang kelompok ketiga, coba siapa yang maju? Belah sana ya. Oke, tidak. Nah, dengarkan semuanya. Piramida makanan sama seperti jaring makanan yang menggambarkan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Namun pada piramida makanan kita dapat melihat banyak energi yang tersedia. Ya. Jadi dalam piramida makanan kata teman-teman kelompok 3 lebih banyak tersedia makanan. Ya, coba bagaimana gambaran piramida makanan itu? Ini atas piramida makanan. Perhatikan ya kelompok lain. Jangan mentang kelompoknya dah maju, kamu tak peduli dengan kelompok lain. Sementara materi itu harus sama-sama dipahami. Jadi bentuknya itu macam piramida. Siapa yang pernah melihat piramida? Ya, piramida itu mana? Di Mesir. Lagi. Nah, tangan dulu untuk kelompok 3. Ada yang menjelaskan? Kelompok 3. Coba bacakan tadi komponennya apa? Piramida adalah komponen warna atas. Coba. Semakin rendah tingkatan akan semakin banyak berupa tumbuhan atau hewan yang hidup di dalamnya. Sebaliknya, semakin tinggi tingkatannya, maka semakin besar ukuran dan semakin sedikit jumlah hewan yang terdapat di dalamnya. Hal ini berkaitan dengan kelangsungan air, plankton, dan dia menjadi organisme hidup. Ya, tangan betul. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk semua. Nah, jadi sebelum Pak tarik kesimpulan, jadi sama-sama mungkin kamu sudah paham, ya, mengerti tentang apa itu ekosistem, apa itu rantai makanan, apa itu jaring-jaring makanan, dan juga piramida makanan, ya.
seperti yang disampaikan oleh teman-teman kamu pada kelompok 1 yaitu rantai makanan. Rantai makanan tadi apa? Ya. Proses makan kami makan ada hidup ya, dalam ekosistem pada wilayah tertentu. Ini dia contohnya. Ya. Jadi rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan elang dimakan oleh pengurai atau diuraikan. Ini terjadi pada ekosistem apa nih? Apa? Hutan. Rumput atau lapangan. Nah, dia bisa berubah sesuai tadi wilayah tertentu kan pengertiannya. Kalau di sawah misalnya apa? Nah, jadi tergantung pada ekosistemnya di mana rantai makanan itu terjadi. Nah, kalau pada kedua nih jaring-jaring makanan, ya jaring-jaring makanan. Di sini ada, kalau ini di mana nih? Terjadi di mana? Di hutan atau di kebun boleh. Ya. Nah, jadi pohon atau tumbuhan dimakan tikus, bisa juga dimakan rusa, bukan hanya tikus makan. Tapi kalau pada rantai makanan, dia beda. Satu produsen, satu konsumen, tingkat satu, kedua. Tapi pada jaring-jaring makanan, ada tadi pengertiannya, dia adalah kumpulan daripada rantai maka jadilah jaring-jaring makanan. Ya. Jadi dia situ bisa makan memakan. Ya. Coba kalau tadi apa pengertian jaring-jaring makanan? Jadi Jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada suatu ekosistem yang sama. ya. Jadi ekosistem yang sama ini bisa terjadi di ekosistem sama maksudnya di wilayah satu tempat. Bisa terjadi jaring-jaring makanan, bukan hanya rantai makan. Nah ini juga kalau misalnya dijadikan rantai makanan, jaring-jaring makanan bisa. Rumput dimakan kambing, ya. Kambing dimakan ular atau buaya. Nah, nanti juga buaya memakan kelinci, begitu ya, dan seterusnya. Nah, itu. Nah, ada gambarannya ya, gitu ya. Nah, kemudian apa itu piramida makanan? Nah, piramida makanan itu adalah gambaran ya hubungan antar komponen. Antar komponen itu dia kalau misalnya ini kan produsen banyak bunga atau tumbuhan di situ. Jadi makanan itu banyak di situ. Ya, bisa belalang memakan kupu-kupu, ya, kambing makin banyak, dia berada di bawah makanan. Semakin banyak yang memakannya, semakin banyak yang mengkonsumsinya. Jadi konsumennya. Ya. Kemudian makin ke atas semakin sedikit, ya. Nah, yang paling memuncak sini bisa elang, bisa harimau. Dia mengerucut. Ya. Sudah sampai ke atas dia mengerucut, nanti mengurai terakhir. Ya, ini adalah piramida maka. Dan jadi sama-sama kita simpulkan pelajaran pada hari ini ya tentang ekosistem harmoni ekosistem. Bu, apa itu ekosistem? Coba siapa bisa jawab? Ekosistem. Dan adalah Ekosistem adalah suatu hidup. apa? Coba. Ekosistem, ayo. Ya, kumpulan makhluk hidup dan tak hidup yang saling berinteraksi di suatu. Kalau rantai makanan, ayo. Coba. Ya, proses makan dimakan antar makhluk hidup pada suatu wilayah tertentu. Kemudian jaring-jaring makanan. Proses makan memakan boleh terjadi itu pada banyak kali rantai makanan, gitu ya. Kemudian kalau piramida makanan itu dia kumpulan komponen-komponen, ya, atau produsen-produsen dimakan oleh konsumen-konsumen, gitu lah bahasanya, ya. Itu kesimpulannya. Nah kemudian dalam ekosistem itu ada komponen yang kita namakan apa komponen dalam ekosistem?
kalau secara berurutan. Konsepnya adalah dalam suatu ekosistem itu pasti ada produsen, ada konsumen tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya. Ya. Tuh. Nah, untuk pemantapan ada LKPD Pak untuk kegiatan di rumah ya, ada Pak bagikan, ini bagikan ya. Itu lebih mengingatkan lagi sebelum Pak tutup pelajaran di siang hari ini. Ini bagikan. Bukan dikerjakan ya, untuk menambah wawasannya, kerjakan satu-satu. Nanti kelompok 1 kasih. Nah, bagi kelompok biarnya. Itu biar tahu aja. Sudah? Yasmin, silakan duduk maksudnya. Ya. Itu untuk kegiatan di rumah saja ya, untuk memantapkan ya pengayaan ilmu pengetahuan tentang pelajaran hari ini ya. Tadi sudah sama-sama kita tarik kesimpulan apa itu ekosistem, kamu sudah memahaminya, kemudian rantai makanan, jaring makanan dan juga piramida makanan. Ya, cukup sampai di sini. Kalau di sana dia sudah berbahagia dengan orang lain. Itu saja dari Pak. Ya, pada pagi hari ini ya kita tutup, boleh dikemas pelajarannya kita bersiap untuk pulang. Siap. Siapkan. Baiklah ya, anak sekalian, pelajaran hari ini cukup sampai di sini tentang ekosistem atau harmoni ekosistemku. Ya, mengharapkan apa yang menjadi kesimpulan tadi baik dari kamu, penjelasan dari Pak untuk menguatkan ya, dapat diulang lagi di rumah, jangan hanya mengandalkan di sekolah. Memanfaatkan kalau ada HP, manfaatkan HP untuk menambah wawasan kamu tentang pelajaran, ya, bukan hanya pelajaran ini saja. Ya, itu saja dari Pak. Silakan kita berdoa. Pak mohon maaf jika ada salah hilaf, ya, untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama bahagia. Bahagia kan? Bahagia. Semangat. Semangatnya untuk hari esok, ya. Ya, silakan sekarang 12 untuk menyiapkan berdoa untuk kita kembali pulang rumah. Silakan untuk berdoa. Siapa yang untuk kelas atau yang lain? Bagi Mira, boleh? Bersiap. Ya. Berdoa mulai. Balik ke rumahnya masing-masing, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat di rumah. Ya, silakan pulang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Suzana, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini saya bersama dengan rekan saya, yaitu Bapak Rudianto. Beliau adalah guru kelas 5 yang saya observasi pada waktu pembelajaran di kelas kemarin. Assalamualaikum Pak. Salam. Apa kabar Pak hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan aktivitas dengan lancar. Ini nih Pak, terkait dengan kemarin kita kan sudah melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Nah, tujuan percakapan kita hari ini yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin di kelas. Apakah Bapak bersedia menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan? Ya, bismillah, siap Bu. Alhamdulillah ya Pak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung kemarin? Terima kasih Bu sudah melibatkan saya. Dalam ini saya sangat berbangga terlibatkan dalam proses observasi Bu. Alhamdulillah saya sangat menikmati proses pada saat berjalannya observasi tersebut. Saya senang melakukannya karena itu terhadap siswa. Sejak awal saya ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian di situ siswa ataupun peserta didik terlihat sangat interaktif. Jadi Bapak merasa senang ya Pak Senang. ya melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Menikmati Menikmati. sekali menjadi tugas pokok itu. Ya, sangat bagus Pak ya. Ya. Nah, berikutnya Pak, apakah Bapak bisa menceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan apa yang sudah Bapak lakukan di kelas kemarin? Kalau hal demikian mungkin saya akan menjawab secara umum. Mungkin ada sedikit terkait hal-hal yang saya kembangkan, yaitu saya bicara pada strategi pembelajaran, yakni strategi pembelajaran berdiferensiasi. Salah satunya saya memanfaatkan diferensiasi konten, yakni menyediakan bahan ajar berupa gambar atau video yang mendukung proses ataupun untuk pemahaman peserta didik tersebut, sehingga diharapkan melalui hal tersebut siswa tertarik, minat dan semangatnya, sehingga nanti tentunya akan meningkatkan, diharapkan meningkatkan kualitas baik pengetahuan ataupun keterampilan peserta didik tersebut. Itu tujuan utamanya. Kemudian tentunya kalau ditanyakan langkah-langkah apa saja yang dilakukan, tentunya saya menyiapkan RPT yang berdiferensiasi, ya. Jelas itu kan. Kemudian tentunya penerapan metode diskusi yang saya terapkan. Diskusi, kemudian siswa itu dibagi dalam beberapa kelompok dalam pokok bahasanya sama, tapi tugas yang berbeda, materinya sama, tugasnya berbeda. Jadi pemberian tugas itu nanti di akhir pembelajaran mereka sesudah berdiskusi mereka diajak berdiskusi. Masing-masing kelompok melakukan maju ke depan atau mempresentasikan ke depan, nanti ditanggapi kelompok-kelompok lain. Itu mungkin secara umum. Baik Pak, jadi intinya dalam pembelajaran di kelas itu Bapak menggunakan area pengembangan pada aspek pengetahuan, ya. Kemudian keterampilan, kemudian strategi pembelajaran
menyiapkan pembelajaran efektif efektif pembelajaran dan juga bermediasi. bermediasi. Kemudian menggunakan video Video, pembelajaran konten, yang konten, menarik. konten kan, karena Iya. sesuai dengan konten apa berverifikasi konten. Ya. Oke, bagus sekali Pak. Nah, kira-kira pengembangan yang telah Bapak lakukan tadi sudah berhasil atau menurut Bapak sudah sempurna atau belum? Kalau dikatakan sempurna mungkin jauh dari sempurna ya. Kita mungkin cuman tolak ukur saya bukan bahasanya sempurna, tapi tolak ukur saya adalah saya melihat siswa itu senang, kemudian pembelajaran hidup interaktif, ada interaksi antara guru dan murid atau siswa. Hal yang terpenting tentunya ada peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan, itu yang terpenting. Baik secara individu mungkin secara kelompok. Kemudian tentunya pasti siswa-siswa itu karena tadi tidak sempurna pasti ada siswa yang mungkin ada beberapa orang mengalami kesulitan pemahaman, itu mungkinnya tentunya akan jadi catatan-catatan penting lah untuk saya ke depannya. Tentu ada kesulitan siswa itu. Kalau boleh tahu Pak, kesulitan apa Pak dalam pembelajaran siswa yang Bapak alami tadi? Ada beberapa orang siswa yang saya lihat mereka tuh memang background individu baik daya serap di sini mungkin lebih kepada daya pemahaman ataupun IQ-nya lah mungkin nanti kita evaluasi lagi entah itu mungkin metode saya yang salah ataupun kurang ataupun memang anaknya lambat, ada tanda kutip mungkin ada hal yang perlu diperhatikan lagi ke dalamnya secara emosional mungkin secara kejiwaan ataupun diperlukan pendekatan yang lain. Jadi intinya Pak dalam pembelajaran itu berarti sudah berhasil lah Pak. Berhasil, tetapi Masih tidak ada yang perlu beberapa siswa yang mungkin perlu perhatian. Terutama IQ-nya mungkin Pak ya. Ya, mungkin daya serap lah, daya serap mungkin karena metode itu kan tidak semua siswa dapat memahami, mungkin ada tergantung kelebihan dan kekurangan masing-masing yang perlu ditinjau kembali. Baik Pak, kira-kira kedepannya bagaimana cara Bapak untuk mengatasi masalah siswa yang mengalami keterlambatan dalam memahami pembelajaran tadi? Ya, pendekatan saya kira karena kita sudah di awal, apalagi saya dari kelas 4 dengan anak-anak, jadi pendekatan yang perlu saya lakukan terkait itu adalah pendekatan secara humanis, pendekatan secara emosi kita macam anak dengan bapak ya. Apa permasalahan yang dihadapi, apa kesulitan yang dirasa oleh siswa yang bersangkutan ya, yang mengalami beberapa orang dan mungkin secara face to face lah, jadi dari hati ke hati begini. Tentunya tidak bisa secara global sebab mereka mengalami mungkin kesulitan kan. Jadi pertama mungkin komunikasi dengan humanis, kemudian kedua boleh jadi jika memang itu diperlukan mungkin materi itu harus kita ulang, pembelajaran itu harus kita ulang, boleh jadi mungkin perlu kita ulang juga materinya, mungkin hal-hal yang mereka tidak mengerti. Kemudian mungkin kita juga perlu memperbaiki atau mengubah suasana pembelajaran lebih kondusif, lebih enak, lebih nyaman juga. Itu mungkin. Jadi intinya Bapak akan melakukan perbaikan ya Pak ya? Iya. Perbaikannya dalam segi memberikan Kenyamanan, kemudian betul, pendekatan, komunikasi. Ya, komunikasi itu yang terpenting sebenarnya. Yang saya lakukan lebih prinsip. Sangat bagus sekali Pak, luar biasa sekali apa yang Terima Bapak kasih lakukan. sama-sama. Iya. Nah, Semoga kedepannya bisa dilaksanakan ya Pak ya. Kemudian kapan Bapak bisa melaksanakan rencana perbaikan proses pembelajaran ini? kalau ditanya kapan mungkin insya Allah ya, secepatnya kita akan melakukan perbaikan baik dari perencanaan, proses atau kemudian hal-hal terkait itu
Mungkin saya akan menyiapkan secara matang lah, banyak dengan pertimbangan sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian tepat dalam menggunakan metode pembelajaran, serta sesuai dengan capaian pembelajaran mungkin yang dapat menyentuh aspek kognitif, afektif dan psikomotor, itu yang perlu dihitung. Nah, saya pun mohon petunjuk dari Ibu juga kalau misalnya ada kekurangan, beri masukan kepada saya sehingga kita sama-sama dapat memperbaiki untuk kepentingan peserta didik itu. Jadi nanti Pak, saya tunggu ya Pak kalau setelah Bapak melaksanakan proses perbaikan di kelas, saya ingin tahu juga apa hasilnya ya Pak. Iya. Soalnya saya penasaran juga kan, apakah usaha yang telah Bapak lakukan ini dapat berhasil atau tidak ya Pak. Siap, Bu, siap. Kita saling berbagi Iya. ilmu ya Pak ya. Ya. Semoga ke depan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas dapat berjalan lancar. Siap. Dan tentunya siswa dapat memahami materi pelajaran yang Bapak sampaikan sesuai dengan harapan Bapak ya Pak, dan sebagai kita tentunya sebagai pendidik. Sebelumnya Pak, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang telah meluangkan waktu untuk melakukan ketetapan ini. Ya, saya tentu mungkin terima kasih telah melibatkan saya. Ini akan menjadi motivasi saya ke depannya untuk lebih meningkatkan kualitas diri untuk kebutuhan siswa untuk kemajuan baik dari aspek pengetahuan maupun terapi. Terima kasih sekali. Baiklah, demikian tadi catatan kami setelah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.